Berita kriminal booster bagian kedua kembali hadir menemani malam Anda. Riuh, ratusan guru dan siswa menyambut kembalinya Roni Ardiansyah. Sambutan hangat dari murid-murid membuat Kepala Sekolah SMP Prabu Mulih menitikan air mata. Ya, pelukan dan jabat tangan mengakhiri polemik pencopotan Kepala SMP Negeri 1 Prabu Mulih, Roni Ardiansyah oleh wali kotanya Arlan. Sebelum momen ini terjadi, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri memanggil keduanya ke Jakarta untuk mengklarifikasi dalam pertemuan tertutup selama 8 jam. Berita masalah anak saya itu adalah berita hoax. Anak saya tidak membawa mobil ke sekolahan dan anak saya diantar. Dan kalau ini menjadi satu kesalahan, saya sebagai wali kota Prabu Mulih mengucapkan permohonan maaf. Meski wali kota Prabu Mulih mengklaim tidak memerintahkan mutasi Roni sebagai kepala sekolah dan sempat berdalih itu terkait kasus lainnya, ia mengakui sempat mencopot petugas satpam yang kini telah diperbolehkan kembali bertugas di sekolah. Memang benar saya mendapatkan binaan dari Bapak Wali Kota Prabu Mulih dan saya hargai ini sebagai binaan dari kepala daerah kepada saya. Intinya setelah pembinaannya benar yang disampaikan tadi berhubungan dengan putri beliau. Tidak bisa mengontrol diri. Dengan adanya kejadian ini saya ambil satu hikmahnya dan saya mengucap permohonan maaf kepada Bapak Roni, kepala sekolah SMP Negeri 1 yang mana atas kesalahan saya sudah menyadari. Tidak Pak, belum ada pencopotan dengan Pak Roni ini, cuma secara lisan penyampaian saya. Tolong kasih tahu ke Pak Kepala Sekolah melalui Kepala Dinas Pendidikan, tolong ditegur Pak Roni, jangan sampai terulang lagi, KG aku copot, cuma sebatas itu Pak. Hasil pemeriksaan mutasi Roni dari jabatan Kepala Sekolah terbukti tidak sesuai aturan. Sejumlah sanksi pun menanti. Wali Kota Prabu Mulih baik dari Kemendagri maupun dari Partai Gerindra, partai yang mengusungnya. Mutasi atau pemindahan jabatan saudara Roni Ardiansyah Kepala SMP Negeri 1 Prabu Mulih tidak sesuai dengan ketentuan pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dan memberikan rekomendasi sanksi, menyarankan untuk diberikan teguran secara tertulis. Kan ada bertahap, sanksi itu bertahap, tidak ujung-ujung ya, mulai dari teguran tertulis. Saya sudah ditelepon beberapa kali dari Ibu Ketua Partai Gerindra Provinsi Sumatera Selatan, sudah menegur saya dan mengarahkan saya dan membimbingkan saya jangan sampai ini terulang lagi, dan di situ juga saya diberikan sanksi-sanksi juga. Sebelumnya Roni dicopot dari jabatannya karena diduga telah menegur putri wali kota Prabu Mulih yang membawa mobil sendiri ke sekolah. Namun hal ini tetap dibantah sang ayah. Usai dikecam warganet, tidak hanya memohon maaf dan mengembalikan jabatan kepala sekolah dan satpam, wali kota Prabu Mulih juga menghadiahi keduanya sepeda motor listrik. Tim Liputan Indonesia TV melaporkan. Mauludin, guru siswa Negeri 1 Sinjai sekaligus wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, menjadi korban pemukulan oleh siswanya sendiri. Peristiwa itu terjadi pada Senin lalu saat siswa itu dipanggil bersama orang tuanya yang merupakan anggota kepolisian. Pemanggilan dilakukan karena siswa itu dinilai kerap bolos sekolah. Namun saat berada di ruang bimbingan konseling, siswa itu justru memukul gurunya. Begini kronologi lengkapnya. Orang tua menanyakan, ya mana dibilang Pak Maul, tolong dipanggilkan. Guru wali lah yang wali kelas yang memanggil ini Pak Maul, dikiranya Ibu Wali ini maunya koordinasi secara baik-baik. Ternyata setelah masuk ini Pak Maul belum duduk, langsung dipegang lehernya, dicekik baru dihantam. Ujung-ujungnya orang tua siswa pun minta maaf. Saya sampaikan karena saya ada gurunya di situ. Nah, kau pergi minta maaf situ sama gurumu, sama wali kelasmu. Kau bikin malu saya di sini. Saya sampaikan. Oh, berarti tidak ada pembiaran ini? Tidak, untuk ini tidak ada pembiaran. Kini, guru yang menjadi korban pemukulan belum bisa mengajar karena mengalami luka lebam. Sementara, anak polisi itu telah dikeluarkan dari sekolah. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.